Kita lanjut bahas BTT Kaisar Api episode 7. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Orang berpakaian hitam itu ketika melihat perubahan pada Soyen, dia hanya bisa tertawa yang kemudian berkata, ada begitu banyak rahasia di dalam tubuhmu. Yang pertama, merupakan api yang aneh. Dan kedua, metode rahasia untuk bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu yang cukup singkat. Hal ini membuat ketertarikanku padamu menjadi semakin besar. Namun, sebuah metode hanyalah meminjam kekuatan dari luar, dan itu tidak pada tingkat yang sama dengan seorang Dodi bintang 3 di tahap puncak yang sebenarnya. Sekarang, aku akan menunjukkan padamu kekuatan Dodi bintang 3 tahap puncak yang cukup mengerikan ini, dan semua yang kau andalkan pada akhirnya akan runtuh menghadapi sebuah kekuatan absolut. Jadi, biarkan diriku menghancurkan mimpi indahmu. Soyen hanya melihat pada pria berjubah hitam. Kemudian dia mengatakan, banyak omong kau ini. Jika ingin serang, cepat lakukan saja. Aura yang cukup mengerikan terus-menerus dikeluarkan dari dalam pria berjubah hitam. Hal tersebut kemudian berubah menjadi seekor naga hitam yang telah melayang di atas kepala dari pria itu. Kemudian, naga hitam ini mengaum dengan keras ke arah Soyen, King Yuan, dan juga Yueru. Bisa merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan dari naga hitam tersebut. Sementara Soyen terlihat cukup santai ketika menghadapi hal seperti ini. Yueru yang berada di belakang Soyen pun terlihat cukup panik. Soyen, jika kau tidak bisa mengalahkannya, mari kita harus segera mundur dulu. Bagaimanapun juga Yueru mengetahui bahwa pria berjubah hitam bukanlah orang yang mudah dihadapi. Namun Soyen hanya tersenyum ke arah Yueru dan diam jawabnya. Karena aku telah bertemu dengan orang ini, maka aku akan menyelesaikan semuanya. Selain itu, orang seperti ini juga tidak boleh dibiarkan untuk lolos. Jika tidak, di masa depan nanti mereka pasti akan kembali mencari masalah dengan dirimu. Pria berjubah hitam hanya melihat Soyen dengan raut wajah yang sangat meremehkan. Selanjutnya, orang itu mengatakan, aku bisa mencium bau alkemis dari dirimu. Dan jiwa dari seorang alkemis tingkat tinggi pasti sangatlah lezat. Rasa dari keluargamu saat itu tidak pernah bisa kulupakan. Namun aku yakin bahwa rasa dari jiwamu akan lebih lezat. Soyen dengan tatapan mata yang serius, dia pun berkata, sebenarnya kenapa kau menghancurkan keluargamu? Pria berjubah hitam hanya menjawabnya dengan santai, karena kalian semuanya akan mati di tempat ini. Aku akan memberitahukannya padamu. Keluargamu itu telah mendapatkan sesuatu yang tidak boleh disentuh. Jadi, mereka pantas mendapatkan hal tersebut. Soyen dengan cukup penasaran bertanya, sesuatu apa? Bolehkah aku tahu? Dan bisakah kau menjelaskannya secara detail? Selain itu, kenapa kau tidak memberikan sesuatu yang telah dibawa oleh keluargamu pada diriku saja? Mendengar ucapan dari Soyen, raut wajah dari pria berjubah hitam dipenuhi dengan rasa mengejek yang tinggi. Bocah kecil, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kau masih banyak bermimpi untuk saat ini. Soyen hanya dengan santai menjawabnya, aku pikir dirimulah yang tidak bisa melindungi diri sendiri. Raja Utara, serang. Tiba-tiba saja Raja Utara keluar dari dalam cincin penyimpanan milik Soyen. Melihat hal tersebut, pria berjubah hitam sangat terkejut. Kemudian dia secara spontan berkata, sebuah boneka yang sebanding dengan bintang 2 Dodi. Bocah kecil, kau benar-benar penuh dengan harta karun di dalam dirimu. Setelah tubuh dari Raja Utara menyerap seluruh kekuatan petir 9 warna, ketika dia terkena sambaran secara brutal saat itu, kekuatan dari Raja Utara melonjak dengan pesat, dan bahkan dia telah sebanding dengan seorang Dodi bintang 2. Maka dari itu, Soyen berani mengeluarkan Raja Utara saat ini untuk menghadapi pria berjubah hitam yang tidak lain merupakan seseorang yang berasal dari ras jahat. Detik berikutnya tubuh dari Raja Utara melesat dengan sangat cepat menuju pria berjubah hitam. Melihat hal tersebut, pria berjubah hitam menjadi sangat serius dan tiba-tiba saja, boom! 2 tinjuan saling berhantaman antara Raja Utara dan juga pria berjubah hitam. Tubuh dari pria itu pun sekarang telah terdorong mundur beberapa langkah, dan dia tidak menyangka bahwa sebenarnya kekuatan dari Raja Utara yang hanya berada di bintang 2 Dodi
mampu menghadapi dirinya yang berada di puncak dari bintang 3 Dodi. Pria berjubah hitam hanya melihat pada boneka Raja Utara sambil berkata, bagaimana mungkin boneka ini benar-benar aneh. Karena di dalam pukulan sebelumnya, dia bisa merasakan adanya kekuatan petir di dalam tubuh dari Raja Utara, dan itu menyalur pada tangan dari pria berjubah hitam. Pertarungan pada akhirnya berlanjut antara boneka Raja Utara dan juga pria berjubah hitam. Semakin lama, jelas menunjukkan bahwa sebenarnya kekuatan dari pria berjubah hitam jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan boneka Raja Utara. Beberapa penyokan sekarang telah terlihat di tubuh dari boneka Raja Utara tersebut. Di sisi lain, Yueru dan juga King Yuan hanya bisa menggigit bibir mereka sendiri ketika melihat pertarungan yang cukup sengit dari boneka Raja Utara dan juga pria berjubah hitam itu. Bagaimanapun juga, keduanya tahu jika sampai boneka Raja Utara ini dikalahkan oleh pria berjubah hitam, kemungkinan Xiaoyan akan menghadapi bahaya yang besar. Ketika pria berjubah hitam ditahan oleh boneka Raja Utara, saat ini Xiaoyan telah mempersiapkan sesuatu dan tidak lain. Dia ingin menggabungkan 6 api surgawi di dalam tubuhnya menjadi api teratai pemusnahan 6 warna. Setelah Xiaoyan berhasil melakukan hal tersebut, dirinya pun menyembunyikan api teratai pemusnahan 6 warna, dan kemudian tangan dari Xiaoyan kembali membentuk sebuah segel. Lalu dia berteriak, kemarahan surgawi musim semi kuning. Akhirnya, boom! Serangan gelombang sonik yang benar-benar dahsyat kali ini telah dikeluarkan oleh Xiaoyan dan langsung melesat menuju pria berjubah hitam yang sedang melakukan pertarungan melawan boneka Raja Utara. Dan akhirnya, boom! Tubuh dari pria itu telah terkirim terbang mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Dia bahkan saat ini telah memuntahkan darah segar. Pria berjubah hitam juga merasakan pusing luar biasa akibat serangan dari gelombang sonik yang dilancarkan oleh Xiaoyan dari teknik kemarahan surgawi musim semi kuning. Namun detik berikutnya, pria berjubah hitam itu kembali bangkit dan melihat hal tersebut. Xiaoyan pun mengatakan, apakah sebenarnya aku telah gagal? Kenapa pria berjubah hitam ini hanya menderita sedikit serangan dari kemarahan surgawi musim semi kuning milikku? Pria berjubah hitam yang sudah kembali berdiri, tatapan matanya melihat ke arah Xiaoyan dengan penuh kemarahan. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan jiwa dari bocah ini benar-benar kuat. Namun untungnya aku telah menyiapkan sesuatu ketika berhadapan dengan seorang alkemis. Cincin yang berada di jari dari pria berjubah hitam sekarang telah rusak parah. Jelas bagian besar kekuatan dari serangan gelombang sonik milik Xiaoyan telah ditahan oleh sebuah kekuatan yang berada di dalam cincinnya. Jika tidak ada cincin tersebut, kemungkinan saat ini pria berjubah hitam akan benar-benar terluka parah oleh serangan gelombang sonik dari kemarahan surgawi musim semi kuning milik Xiaoyan. Selanjutnya, pria berjubah hitam itu pun kembali berkata pada Xiaoyan, kenapa? Apakah kau sangat terkejut karena serangan dari kekuatan jiwamu tidak memberikan dampak yang besar terhadap diriku? Dan sekarang, ucapkan selamat datang pada kematian. Pria berjubah hitam itu langsung meraung dengan keras. Sementara, naga hitam yang berada di atas kepalanya juga langsung meraung ke arah Xiaoyan. Hal itu telah meluncurkan sebuah serangan dengan kekuatan yang cukup menakutkan, melesat dengan cepat menuju Xiaoyan kali ini. Melihat serangan tersebut, Xiaoyan sudah bersiap untuk menghadapinya dengan api teratai 6 warna yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Tepat ketika Xiaoyan akan melemparkan api teratai miliknya, tiba-tiba saja dia bisa mendengarkan sebuah teriakan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pria berjubah hitam itu berteriak kesakitan karena sebenarnya ada sebuah kekuatan jiwa yang benar-benar kuat telah menghantam tubuhnya, dan itu berasal dari King Yuan. Xiaoyan saat ini melihat gadis King Yuan dengan cara yang penuh dengan keterkejutan. Dari dalam tubuhnya telah memancarkan sebuah cahaya putih yang cukup terang, dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa sebenarnya serangan kekuatan jiwa yang diluncurkan oleh King Yuan jauh lebih kuat daripada serangan kemarahan surgawi musim semi kuning milik Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan hanya bisa berkata dalam hati, sebenarnya rahasia apa yang dimiliki oleh King Yuan? Dia benar-benar gadis yang sangat misterius. Detik berikutnya pandangan mata Xiaoyan melihat pada pria
pria berjubah hitam yang sudah tidak berdaya, dan Xiaoyan menggunakan kesempatan ini untuk melemparkan api teratai 6 warna yang berada di tangannya, dan kemudian BOOM! Api teratai 6 warna itu melesat dengan sangat cepat, menghantam tubuh dari pria berjubah hitam dan langsung meledak dengan keras. Kekuatan penghancur yang sangat mengerikan telah mengenai tubuhnya, dan itu menimbulkan gelombang ledakan yang benar-benar besar. Xiaoyi tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah perisai pelindung yang sangat besar untuk melindungi tubuh dari Yueru dan juga King Yuan. Sementara Xiaoyan ketika melihat ledakan ini, dia hanya bergumam, semoga saja kau tidak mati dan biarkan King Yuan yang mengambil nyawamu, karena dialah yang harus menyelesaikan dendam dengan dirimu yang telah menghancurkan keluargamu. Sebuah lubang hitam saat ini telah muncul di langit. Hal tersebut menyerap kekuatan dahsyat dari ledakan api teratai pemusnahan 6 warna milik Xiaoyan. Setelah gelombang ledakannya menghilang, sebuah asap telah muncul di dalam tempat itu yang kemudian secara perlahan menyebar. Barulah pada saat ini Xiaoyan bisa menemukan sosok yang cukup menyedihkan yang tidak lain merupakan pria berjubah hitam barusan. Tubuhnya telah penuh luka, bahkan tangan kanan dan juga kaki kirinya sekarang telah menghilang. Sementara raut wajah dari pria berjubah hitam itu terlihat cukup tertekan ketika melihat pada Xiaoyan. Awalnya dia berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah seekor semut di dalam tatapan matanya, namun tidak disangka Xiaoyan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan di dalam serangan menggunakan api teratai miliknya. Dengan penuh kemarahan, pria berjubah hitam itu pun kali ini mengatakan, "Dasar jangkrik, kau benar-benar bisa memaksaku menjadi keadaan seperti ini. Bagaimanapun juga, hari ini aku akan melenyapkan dirimu sebagai pengorbanan kepada klan iblisku." Xiaoyan tidak takut sama sekali menghadapi ancaman seperti itu. Namun detik berikutnya, raut wajah Xiaoyan telah berubah, dipenuhi dengan sebuah keseriusan ketika dia bisa merasakan bahwa sebenarnya pria berjubah hitam yang telah terluka parah kembali mengeluarkan aura yang lebih menakutkan dari dalam tubuhnya. Dan Xiaoyan tahu bahwa sebenarnya ini merupakan kartu as dari pria berjubah hitam tersebut. Si pria berjubah hitam sekarang langsung berkata, "Seluruh jiwa-jiwa yang telah mati, patuhi perintahku dan lakukan pengorbanan." Pria itu melambaikan tangannya dan banyak tubuh jiwa sekarang telah keluar dari tas penyimpanan yang ada di pinggangnya. Pria berjubah hitam kembali melihat pada Xiaoyan. Biarkan semuanya tenggelam di dalam kegelapan. Aura yang benar-benar gelap telah keluar dari dalam tubuh pria berjubah hitam ini. Hal itu segera melesat ke arah langit dan berubah menjadi sosok raksasa iblis. Menghadapi hal seperti ini, Xiaoyan bertanya pada Raja Naga Emas yang ada di dalam cincinnya, "Guru, sekarang apa yang harus kita lakukan?" Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan hanya bisa berseru dengan cukup kaget. Sebenarnya itu merupakan metode pengendalian mayat untuk para jiwa dari keluarga iblis mayat. "Xiaoyan, kau jangan pernah khawatir. Lihatlah bayangan hitam yang telah dikeluarkan dari pria berjubah hitam sebelumnya. Jiwa-jiwa yang dia kumpulkan belum sepenuhnya bergabung dengan raksasa iblis yang ada di langit. Dan kita masih memiliki kesempatan untuk bisa menghancurkan hal tersebut. Karena keluarga iblis mayat ini telah mengumpulkan banyak tubuh jiwa dan juga mengendalikan boneka mayat. Hal ini juga merupakan sesuatu yang baik untuk dirimu." Xiaoyan kembali bertanya, "Guru, kenapa kita tidak menyelamatkan jiwa-jiwa ini dan membiarkan tubuh-tubuh jiwa tersebut kembali pada tempat asalnya?" Raja Naga Emas hanya bisa mengatakan, "Bukan tidak mungkin untuk kita menyelamatkan mereka. Dan menurut pengamatanku, sebagian besar dari mereka telah terkikis oleh energi dari ras iblis. Kewarasan dari tubuh-tubuh jiwa ini mungkin memang tidak sepenuhnya ditinggalkan. Dan mereka juga mengetahui bahwa diri mereka tidak bisa berjuang dengan keras, karena jika melakukan hal tersebut, pasti kesadaran mereka akan sekali lagi ditelan oleh energi iblis. Namun, jika kau memang berniat untuk membebaskan mereka, maka aku akan membantu dirimu. Meskipun aku yang sekarang hanyalah tubuh jiwa, namun ketika aku berada di dalam kekuatan puncakku saat ini, orang berjubah hitam hanyalah seekor semut di mataku."
Bahkan untuk saat ini, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas, membuat Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Dan selanjutnya, Xiaoyan mengatakan, orang berjubah hitam ini telah mengumpulkan tubuh jiwa. Sebenarnya mereka cukup mirip dengan aulat jiwa yang berasal dari benua Doki saat itu. Meskipun tujuannya berbeda, namun metode yang mereka lakukan benar-benar sama. Kekuatan dari raksasa iblis menjadi semakin menakutkan saja ketika banyak tubuh jiwa bergabung dengannya. Hal itu memancarkan aura yang cukup mengerikan. Sementara Yueru, raut wajahnya sekarang terlihat cukup ketakutan dan kemudian dia berkata, apakah sebenarnya aku akan mati di tempat ini? Di sisi lain, King Yuan yang berada di samping dari Yueru, setelah dia mengeluarkan kekuatan jiwa yang luar biasa, tubuhnya menjadi lemas. Dan bahkan saat ini King Yuan telah pingsan. Xiaoyi yang berada di samping dari King Yuan sekarang telah melindungi tubuhnya. Sementara Xiaoyan buru-buru berkata, Xiaoyi, Yueru, lindungi King Yuan dengan baik dan bawa dia menjauh dari tempat ini. Sisanya, serahkan saja raksasa iblis dan juga pria berjubah hitam itu padaku. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyi langsung memberikan perlindungan pada tubuh dari Yueru dan juga King Yuan. Dirinya segera mengajak pergi Yueru dan menjauh dari tempat Xiaoyan. Hal itu dilakukan oleh Xiaoyi sambil mengatakan, saudari Yueru, kau tidak perlu khawatir, Xiaoyan pasti akan bisa menghadapi makhluk tersebut. Yang harus kita lakukan saat ini hanyalah percaya pada dirinya. Mendengarkan ucapan dari Xiaoyi membuat Yueru hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Xiaoyan sekarang bertanya pada Raja Naga Emas, Guru, tubuh dari raksasa iblis sekarang telah terbentuk sepenuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Raja Naga Emas pun menjawabnya, sekarang yang harus kita lakukan hanyalah menaklukkan makhluk itu. Metode pengendalian boneka mayat dari keluarga iblis mayat memiliki sebuah titik lemah yang berada di dahinya. Namun titik tersebut adalah sesuatu yang tidak akan mudah untuk ditemukan. Selain itu, metode ini juga bisa dianggap cukup sempurna. Namun, karena aku telah banyak berurusan dengan mereka, aku mengetahui satu-satunya kelemahan yang dimiliki dari metode pengendalian boneka mayat ini. Pada awalnya, metode itu adalah sebuah formasi sihir yang menggabungkan seluruh tubuh jiwa menjadi boneka raksasa iblis. Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas membuat Xiaoyan sekarang telah mencoba mengaktifkan persepsi jiwanya demi bisa menemukan yang disebut dengan mata formasi yang berada di dahi dari raksasa iblis tersebut. Namun, Xiaoyan kemudian mengatakan, benar-benar formasi ini disembunyikan dengan cukup baik. Sepertinya dibutuhkan serangan yang cukup akurat untuk bisa membuat titik formasi itu muncul di hadapan kita. Raja Naga Emas hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Dan detik berikutnya, Xiaoyan mengeluarkan aura yang benar-benar luar biasa dari dalam tubuhnya. Kemudian dia berteriak, serangan telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Sebuah telapak tangan raksasa sekarang telah diluncurkan pada raksasa iblis. Hal itu disertai dengan kekuatan dari api surgawi yang berada di dalamnya. Melihat serangan telapak tangan raksasa meluncur dengan sangat cepat ke arahnya, membuat raksasa iblis melambaikan tangannya dan kemudian diar. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat milik Xiaoyan kali ini telah langsung dihancurkan. Namun api surgawi yang ada di dalamnya secara otomatis langsung menempel pada tangan dari raksasa iblis tersebut. Tiba-tiba saja raksasa iblis meraung dengan sangat keras. Dia mencoba untuk memadamkan api surgawi yang telah membakar tangannya, dan hal itu telah menimbulkan banyak kerusakan. Setelah api surgawi yang membakar tangannya itu padam, sekali lagi tatapan mata dari raksasa iblis itu melihat ke arah Xiaoyan dengan penuh kebencian. Xiaoyan kemudian bertanya pada Raja Naga Emas, Guru, aku sudah menempelkan api surgawi di tangan dari raksasa iblis ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Raja Naga Emas tersenyum kemudian mengatakan, untuk selanjutnya serahkan padaku dan kau perhatikan baik-baik. Meskipun api surgawi yang kau miliki itu bukanlah api suci, namun sebenarnya hal itu tidak jauh berbeda. Dan dari apa yang bisa aku rasakan, sebenarnya
api surgawi milikmu memiliki sebuah keanehan yang sama dengan api suci itu sendiri. Untuk saat ini kemungkinan aku harus meminjam tubuhmu. Maka dari itu, serahkan kendali tubuhmu untuk diriku sekarang. Soyen hanya menganggukkan kepalanya, dan kemudian jiwa dari Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin mulai memasuki tubuh dari Soyen. Selanjutnya, Raja Naga Emas yang sudah mengendalikan tubuh Soyen tertawa dengan keras kemudian mengatakan, "Aku belum pernah bertemu dengan klan iblis mayat selama bertahun-tahun ini." Raksasa iblis itu kemudian memancarkan sebuah aura yang sangat mengerikan untuk memberikan tekanan pada tubuh Soyen. Namun hal seperti ini tidak berdampak apapun, dan sebaliknya tubuh dari Yueru yang berada di kejauhan yang juga bisa merasakan tekanan sekarang langsung pingsan. Namun untungnya Shoyi telah melindungi tubuh dari Yueru dan juga King Yuan. Raja Naga Emas kembali berkata pada raksasa iblis tersebut, "Wahai jiwa-jiwa yang berada di dalam tubuh dari raksasa iblis, kalian sebelumnya merupakan orang yang kuat ketika masih hidup. Namun sayangnya kalian telah terbunuh oleh klan iblis, dan jiwa kalian semuanya telah ditangkap dan dipaksa menjadi seorang budak. Apakah selamanya kalian bersedia menjadi budak dari klan iblis? Kalian pasti ingat dengan jelas berapa banyak luka dan juga kematian serta kehancuran yang disebabkan oleh klan iblis di dunia kita saat itu. Banyak orang tidak bersalah telah dilenyapkan, bahkan ribuan jiwa di dunia kita telah ditangkap. Dan apakah sekarang kalian masih bersedia membantu para penjahat dengan cara seperti ini? Jika kalian masih bisa mendengarkan suaraku, bebaskan diri kalian dari kekangan ras iblis ini." Tiba-tiba saja tubuh dari raksasa iblis bergetar dengan hebat, karena itu merupakan reaksi dari banyaknya tubuh jiwa. Setelah mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas, banyak tubuh jiwa kemudian mengeluarkan suara raungan yang benar-benar keras. "Kita tidak akan pernah berdamai dengan ras iblis." Akhirnya, banyak tubuh jiwa sekarang telah keluar dari tubuh raksasa iblis. Hal ini disertai dengan raungan-raungan yang panjang. Namun detik berikutnya, jiwa-jiwa itu kembali ditangkap dan juga ditarik masuk ke dalam tubuh dari raksasa iblis. Tatapan mata mereka semuanya melihat ke arah Soyen, seolah-olah meminta bantuan untuk bisa dilepaskan dari kekangan raksasa iblis ini. Soyen yang telah dirasuki oleh Raja Naga Emas hanya bisa berkata, "Sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini." Tubuh dari Soyen melesat dengan cepatnya, kemudian dia berdiri tepat di dahi dari raksasa iblis. Kemudian jari dari Soyen pun menyentuh dahi dari raksasa iblis tersebut sambil berkata, "Hancurlah!" Seberkas cahaya yang berwarna putih dan kecil tiba-tiba saja langsung memasuki dahi dari raksasa iblis, dan hal itu mengandung sebuah kekuatan kuno yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, dar, 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 bagian dalam dari kepala raksasa iblis sekarang telah banyak ledakan. Aura jahat dari tubuh raksasa iblis itu pun langsung menyebar, dan kali ini formasi yang berada di dalam tubuh dari raksasa iblis itu sebenarnya telah dipecahkan oleh Soyen. Banyak tubuh jiwa telah berhasil meloloskan diri, dan mereka pun segera menyebar. Pada akhirnya, tubuh-tubuh jiwa itu pun semuanya membungkuk ke arah Soyen dan mengucapkan terima kasih yang besar karena telah menyelamatkan mereka dari kekangan ras iblis. Setelah menyelesaikan tugasnya, Raja Naga Emas sekarang telah keluar dari dalam tubuh Soyen dan kemudian kembali masuk ke dalam cincin penyimpanan, lalu berkata, "Soyen, untuk selanjutnya terserah dirimu. Apakah kau akan menaklukkan raksasa iblis ini atau tidak?" Tanpa basa-basi lagi, Soyen mengepalkan tinjunya, dan pedang kuno api surgawi sekarang telah muncul di dalam genggaman tangan Soyen. Dia langsung memberikan tebasan yang keras pada tubuh raksasa iblis, yang dalam sekejap tubuhnya sekarang telah terbelah menjadi dua, dan akhirnya rantai-rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya sekarang telah terlihat di bagian dalam dari tubuh raksasa iblis tersebut. Ujung dari rantai-rantai hitam ini sebenarnya telah mengikat tubuh jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah raksasa iblis akan benar-benar hancur di tangan Soyen kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.